Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu at-tadhiyatu, berkorban. Ya, berkorban. Berkorban secara bahasa Arab itu at-tadhiyatu adalah asal kata dari dhoha. Ya. Sehingga apabila dikatakan dhoha binafsihi au bi'amalihi au bimalihi badzalahu wa tabarra'a bihi dunal muqabila. Ya. Maka apabila dikatakan seorang itu dhoha binafsihi bi'amalihi au bimalihi, artinya seseorang telah mengorbankan atau mendermakan dirinya, berkorban dengan amalan perbuatannya atau dengan hartanya. Nah, ini secara bahasa arti berkorban atau at-tadhiyah. Adapun secara istilah, kata at-tadhiyatu istilahan badlun nafsi awil waqti awil mali li ajli ghayatin asma wa li ajli hadafin arja ma'a ihtisabil ajri wa thawabi ala dhalika inda Allah azza wa jal wal muradifu li hadzal ma'na al fida'u min ma'aniha al badru wal jihadu. Jadi secara istilah berkorban atau at-tadhiyah, ya berarti seorang mengorbankan jiwanya, mengorbankan waktunya, mengorbankan amal perbuatannya, mengorbankan hartanya, tidak titik sampai di situ, untuk tujuan yang paling mulia, untuk tujuan yang paling tinggi, atau untuk tujuan yang dia harapkan di akhirat. Ya, dia tidak mengharapkan dunia, tapi tujuan yang dia harapkan di akhirat. Ya. Disertai dengan harapan dia untuk mendapatkan ganjaran pahala atas perbuatan yang dia lakukan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebut sebagai berkorban secara istilah. Jadi apabila seseorang mengorbankan dirinya, hartanya, waktunya, perbuatannya untuk tujuan yang paling mulia, ya, untuk tujuan yang dia harapkan di akhirat kelak, disertai dengan harapan dia untuk mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka ini adalah berkorban secara istilah, apapun itu bentuknya, baik dirinya, perbuatannya, waktunya, hartanya. Wal muradif, kata lain daripada at-tadhiyah, yaitu berkorban dalam bahasa Arab, al-fida'u. Al-fida' itu tebusan. Maksudnya apabila seorang itu berkorban, dia ingin menebus amal perbuatan itu kelak di hari akhirat di sisi Allah, yaitu berupa pahala yang diharapkan, tebusannya. Atau nama lain daripada ad-hiyah, ya, bisa juga al-bazlu wal jihad, berjuang. Ini nama lain daripada berkorban. Jihad itu termasuk nama lain dari, ya, berkorban. Baik, ini secara istilah dan secara bahasa dan secara istilah makna berkorban. Kemudian ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah,
dorongan dan anjuran Al-Quran dan Sunnah untuk berkorban. Itu dalam Al-Quran banyak, ya. Misalkan di dalam surah Al-Imran ayat 140, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyamsaskum qarhun qad massal qauma qarhum misluhu." Wa tilkal ayyama nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidhu minkum syuhada wallahu la yuhibbu az-zalimin. Ya. Surah Al-Imran ayat ke-140 ini berkisah tentang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perperangan yang dilakukan dua golongan para sahabat, di mana ayat ini ya dalam perang Uhud dan perang Badar. Apa kata Allah? Allah sebutkan, apa yang menimpa kalian, wa iyamsiskum qarhun, ya, apa yang menimpa kalian, maksudnya luka yang menimpa kalian dalam perang Uhud itu sama dengan luka yang dialami mereka dalam perang Badar. Sama lukanya yang kalian rasakan. Nah, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ya. Kemudian Allah sebutkan dalam ayat ini, ya, dalam kehidupan itu ada yang namanya jaya, ada yang namanya ya sengsara, sakit gitu. Nah, setiap orang itu akan Allah pergilirkan. Ada masanya dia jaya, ada masanya dia jatuh. Nudawiluha, kami pergilirkan itu kepada antara manusia. Maka jangan heran ketika kita melihat ada orang yang kaya, suatu saat dia bisa jadi miskin. Ada orang yang terkenal, dia menjadi tidak terkenal. Ada orang yang ya baik bisa jelek. Nudawiluha bainan nas. Nah, masa kejayaan dan masa turun, ya, itu Allah akan pergilirkan di antara manusia. Ya, supaya apa kata Allah? Waliya'lamallahu alladhina amanu, supaya Allah tahu siapa di antara mereka yang beriman. Ya, siapa di antara mereka yang beriman, kemudian wa yattakhidhu minkum syuhada, supaya kalian itu menjadi di antara orang-orang yang mati syahid. Artinya ada sahabat yang merasakan luka, ya, ada yang dalam perang Uhud luka, perang Badar luka. Itu supaya Allah tahu mana orang yang beriman dan tidak dalam perjuangan jihad fisabilillah, dan supaya Allah jadikan mereka termasuk orang-orang yang syuhada, orang yang mati syahid. Innallaha la yuhibbuz zalimun. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nah, dalam ayat ini surah Al-Imran 140 ada kalimat wa yattakhidha minkum syuhada. Allah buat para sahabat itu berperang, Uhud, perang Badar, luka, bahkan banyak yang syahid. Yattakhidhu minkum syuhada, supaya di antara kalian itu menjadi orang yang mati syahid. Nah, syuhada dalam kalimat ini ya terdapat makna. Berkata Al-Qasimi di dalam tafsirnya menjelaskan kalimat yattakhidhu minkum syuhada, beliau katakan wal yukarrimu nasan minkum bisyahadati liyakunu mithalan li ghairihim fi tadhiyatin nafsi syahadatan lil haqqi wa istimatatan dunahu wa i'la'an li kalimatih. Ini kata Al-Qasimi ketika menafsirkan ayat ini. Kenapa mereka itu diuji dalam berjuang jihad fisabilillah supaya mereka mati syahid? Apa? Liyukarrima nasan minkum. Satu, supaya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan mereka dengan mati syahid. Satu, ya.
Yang kedua, liyakunu ya mithalan li ghairihim, supaya mereka ini bisa menjadi contoh untuk orang yang berikutnya, orang lain. Contoh apa? Ya, contoh tadhiyatun nafs. Mereka itu mengorbankan jiwanya dalam perang jihad fisabilillah, ya, sebagai orang yang mati syahid untuk membela al-haq. Ya. Kemudian yang ketiga, supaya mereka berharap mati di atas mati yang terbaik, yaitu mati di jalan jihad fi sabilillah. Ya, jihad fi sabilillah. Mereka berharap mati di bawah al-haq, mati dalam berjuang membela al-haq. Kemudian ya, wa i'la'an li kalimatihi, dan mereka berjuang untuk meninggikan kalimat al-haq, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nah, sehingga mereka Allah jadikan termasuk syuhada. Apa yang mereka lakukan ini? Berjuang dengan jiwanya, dengan hartanya, dengan badannya, dengan waktunya, bayangkan. Ya. Ini ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Maka mati yang terbaik ya memang mati jihad fisabilillah. Seperti saudara kita di Palestina yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mati, mereka memang mati syahid, mati yang paling terbaik. Bahkan kita diharapkan untuk mati seperti itu. Ya. Mati seperti itu. Mati jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan kita lemahkan, kita gembosi saudara-saudara kita yang jihad di Palestina dengan alasan ada kelompok ini, kelompok itu tidak pada tempatnya. Ya, selama dia adalah kaum muslimin, saudara kita mengucapkan la ilaha illallah, ya, kiblatnya sama, nabinya sama, maka yang terpenting pada saat ini adalah kita membela mereka, kita menolong mereka, ya minimal kita doakan mereka. Ya, jangan doakan tidak, nyumbang tidak, tapi mulai melemahkan. Oh, ini kelompok ini sesat di sana, kelompok ini begini. Ujung-ujungnya secara tidak langsung dia memperkuat posisi kufar, posisi Yahudi. Ini tidak tepat. Ya, ini ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah taala. Baik. Kemudian di dalam Al-Qur'an masih tentang anjuran serta dorongan untuk berjuang atau berkorban. Ya. Dalam surah Al-Imran ayat 169 Allah Subhanahu wa taala katakan, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaquna. Allah katakan, sekali-sekali jangan pernah kalian mengatakan orang-orang yang terbunuh berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka mati, jangan. Bal ahya, bahkan sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Rabb mereka, bahkan yurzaquna, bahkan mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, fima dzakara isyaratan ila anna al-mu'mina alladhi yudahhi bi nafsihi fi sabili nasri dinihi wa da'wati rabbih huwa minasy syuhada al-abrar alladhina yuzahhiruna bi jananil khalq wa hum ahya'un arwahuhum fi hawasil tir khudri tasrahu fil jannah haitsu sya'at. Jadi ayat ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan isyarat bahwa orang-orang yang perang di jalan Allah kemudian dia mati, ini adalah orang-orang yang berkorban, orang beriman yang berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menolong agama Allah, untuk menolong Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa minasy syuhada, dan orang ini termasuk di antara orang-orang yang mati syahid. Mereka berada di dalam surga, wa hum ahya, dan mereka hidup. Ya. Wa arwahuhum, dan ruh-ruh mereka yang mati syahid, ya,
itu dibawa oleh burung. Ya, dibawa burung. Ya, ruh orang yang mati syahid itu dibawa oleh burung. Tiru khadar, namanya tiru khadar. Nah, itu burung khadar namanya. Itu yang membawa ruh-ruh orang yang mati syahid. Ya. Tasrahu fil jannah, kemudian ruh itu dibawa terbang ke surga dan istirahat di surga. Kadang masuk ke surga melihat-lihat apa yang di surga, haitsu sya'at. Kapan saja dia menginginkannya. Ya, ini maksud daripada orang-orang yang mati syahid, mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah ayat ini ya anjuran, dorongan untuk berkorban. Ya, untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala walaupun mengorbankan diri seperti jihad fisabilillah. Kemudian ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah taala. Kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang anjuran dorongan untuk berkorban. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah ya, pernah mengatakan in tadaballahu liman kharaja fi sabilihi. Allah Subhanahu wa taala itu menjamin orang yang berjihad di jalannya. La yakhrujuhu illa imanu bihi wa tasdiqu bi rusulih. Tidaklah mereka berjihad di jalan Allah kecuali mereka beriman kepadaku, kata Allah. Kecuali mereka membenarkan Rasulku, ya, para Rasul-Rasulku. An urji'ahu bimanana min ajrin au ghanimatin au udkhilahul jannata. Ya. Dan mereka setelah berjihad itu nanti dikembalikan oleh Allah. Ada kemungkinan kalau dia kembali dari jihad itu, satu, dia memperoleh pahala walaupun tidak mendapat ghanimah. Yang kedua, dia pulang mendapatkan pahala dan ghanimah, rampas perangan kan. Kalau yang ketiga dia dapat pahala pasti ya tidak dapat ghanimah, tetapi udkhiluhul jannata, tetapi Allah masukkan dia ke dalam surga. Jadi orang yang mati syahid itu Allah masukkan dia ke dalam surga. Ya, dalam surga. Walaula an asyqa ala ummati ma qa'adtu khalfa suriyati. Apa kata Rasulullah? Seandainya kalau tidak memberatkan atas umatku, kata Rasulullah, ya, maka aku tidak mau duduk di belakang pasukan khusus. Jadi Rasulullah itu kalau perang biasa duduk di pasukan khusus. Ya, jadi dia di belakangnya Rasulullah, pasukan khusus di depan. Ya, Rasulullah tidak mau seperti itu. Ya, keinginannya seperti wa wulidtu anni uqtil fi sabilillah summa ahya summa uqtilu summa ahya summa uqtil. Ini kata Rasulullah. Ya. Dan aku sangat menginginkan aku terbunuh. Nah, ini Rasulullah ya. Aku sangat menginginkan aku terbunuh dalam berjihad di jalan Allah. Summa ahya. Kemudian aku dibangkitkan, dihidupkan lagi. Ya. Summa aktul. Kemudian aku terbunuh lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Summa ahya. Aku dihidupkan lagi. Summa aktul. Aku dimatikan lagi. 3 kali Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Jadi ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah, demikianlah Rasulullah SAW ya sangat berharap berkorban yang paling afdal, yaitu merupakan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah, dia sangat ingin berkorban. Ya, berkorban terhadap dirinya. Ini disebut adalah tadhiyah. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, min khairin ma'ashin nas lahum rajulun mumsikun inana farasahu fi sabilillah. Ya, bahwa manusia yang paling baik kehidupannya, kata Rasulullah, rajulun mumsikun inana farasihi, seorang yang memegang pelana kudanya fi sabilillah, dalam berjihad di jalan Allah. Berarti ya
Manusia yang paling baik kehidupannya adalah seorang yang memegang pelana kudanya dalam berjihad di jalan Allah. Artinya dia sedang naik kuda, di pelana sedang berjihad. Berarti itu jihad namanya. Ya. Yatiru ala matnihi. Dia terbang di atas punggung kuda itu. Kullama sami'a hay'atan wa faz'atan qara alaih. Ketika dia mendengar suara musuh yang mengerikan menyerang, ya, segera dia melompat di atas kuda itu untuk berjihad. Ya, segera dia melompat. Nah, ini manusia yang terbaik, ya. Jihad fisabilillah. Ya. Yabtaghil qatlu wal mautu muzanuhu. Dan dia mengharapkan jihad tersebut dia mati di atas jihad itu. Aw rajulun fi ghunaimatin fi ra'si sya'afatin min hadhihi sya'ab aw batni wadin min hadhihi al-audiyatin. Atau seorang pemuda yang berada di tengah gembala dombanya. Dia sedang berada di tengah gembala dombanya di atas gunung, puncak gunung, ya. Atau seorang pemuda yang sedang mengembalakan dombanya di tengah domba yang banyak, dia berada di lembah yang paling bawah. Ini kan keadaan yang sangat sulit, ya. Domba yang banyak, dia di tengah-tengah, di atas puncak gunung. Tetapi kata Rasulullah, yuqimus shalah. Waktu sholat dia sholat. Ya, yuqimus shalah. Waktu sholat dia sholat. Wa yu'tu zakah. Waktu zakat dia zakat. Ya, wa ya'budu rabbahu hatta ya'tiyal yaqin. Ya, dia beribadah kepada Rabbnya sampai datang kematian. Laisa minan nas illa fi khairin. Ya, tidaklah manusia seperti ini kecuali dia adalah orang yang baik. Kemudian ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, di hadis yang lain, ya, hadis yang sahih riwayat Muslim, ya, Rasulullah SAW mengatakan tentang ini pengorbanan harta. Mana qasat sadaqatun min malin. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Jadi sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta. Artinya ya mungkin secara lahiriah kurang, tetapi keberkahannya itu tetap bertambah dengan pahala yang besar dan akan bisa ditambah dari sisi yang tidak disangka-sangka. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwan illa izzan." Tidaklah seorang hamba itu memaafkan saudaranya kecuali orang ini mulia. Nah, jadi memaafkan itu pengorbanan mulia. Berkorban dengan harta juga sangat berat, ya. Ya. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang hamba itu tawadhu kepada Allah, merendahkan diri karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Ya, mengangkat derajatnya. Artinya di sini ada 3 pengorbanan. Pengorbanan harta, termasuk sebentar lagi Idul Adha, berkurban, itu pengorbanan harta. Pengorbanan untuk memaafkan orang lain itu juga pengorbanan. Ya. Berkorban untuk sebenarnya merendahkan diri, padahal dia tahu ilmunya banyak, tapi merendahkan diri karena Allah, ya tawadhu, Allah akan angkat derajatnya. Itu berkorban juga. Ya, berkorban dalam hatinya, perbuatannya. Ini ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh di sini mengatakan fala khaufun minat tadhiyati bil mal inda tafaqquh inda nafaqah, ya, inda nafaqati, ya. Jangan pernah takut untuk berkorban dengan harta, dengan diri, ya, dengan badannya, dengan waktunya, ya. Karena harapan yang dia inginkan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya dalam harta jangan pernah takut berkorban mengeluarkan harta, ya. Berkorban untuk harta untuk dia infakkan di jalan Allah, itu jangan takut. Jangan pelit, jangan kikir, jangan bakhil. Ya. Mana qasad sadaqatun. Ya, tidak akan berkurang harta itu dengan sedekah. Ini ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah,
Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sudah saya sampaikan tentang anjuran dorongan kita untuk berkorban. Ya, baik diri kita, harta kita, jiwa kita, perbuatan kita, waktu kita.